Baik, salam bagi kita semua. Shalom. Malam ini dalam renungan minggu malam kita bertolak dari bacaan Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11 yang bercerita tentang Yusuf dan mimpi-mimpinya. Apa itu mimpi? Ya. Mimpi itu satu pengalaman bawah sadar. Ya. Ada ahli yang mengatakan bahwa ya seperti Sigmund Freud, ya, seorang filsuf psikologi, ya, dia mengatakan bahwa mimpi adalah jendela alam bawah sadar. Mimpi adalah cara bagi manusia untuk memuaskan keinginan dan hasrat yang kadang mimpi itu tidak bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Jadi kalau bangun pagi cerita satu mimpi, mimpi bilang itu hanya mimpi. Ya. Memang itu pengalaman bawah sadar. Malam ini kita tidak bicara tentang mimpi, ya, seperti itu. Kita bicara tentang mimpi yang lain, yaitu impian, cita-cita. Dan itu kita belajar dari Yusuf. Yusuf itu mulai bermimpi umur 17 tahun. Masih muda belia. Ya. Dan pada usia 17 tahun dia bermimpi dua jenis mimpi yang dia mimpikan. Mimpi yang pertama itu di ayat yang ke-7. Ya. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-7. Di situ dia bermimpi bahwa tentang berkas-berkas gandum, ya. Berkas-berkas gandum Yusuf itu berdiri tegak, ya. Lalu berkas-berkas yang lain sujud menyembah berkas-berkas Yusuf yang berdiri tegak itu. Ya. Mimpi yang kedua kita baca di ayat yang ke-9. Ya. Kejadian 37 ayat yang ke-9. Di situ dia bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang, ya, yang menyembah Yusuf. Dan mimpi-mimpi ini dia ceritakan kepada orang tuanya dan kepada saudara-saudaranya. Dan setelah dia bercerita tentang mimpi-mimpinya, 11 saudaranya marah, ya, iri. Bagaimana mungkin kami menyembah engkau? Apakah engkau akan menjadi raja, lalu kami yang 11 ini menyembah engkau? Jadi ketika Yusuf menyampaikan mimpinya, ada orang lain yang tidak suka. Karena mimpinya terlalu ideal, ya. Apalagi mimpinya itu, ya, orang lain akan menyembah dia, ya, sujud menyembah dia. Ya. Saudara-saudara sekalian, kita belajar bahwa pada akhirnya mimpi-mimpi Yusuf terwujud, ya, ketika dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, ya. Dan ketika musim kelaparan, ya, 11 saudaranya datang membeli makanan di dia, menyembah dia. Ya. Nah, dia bermimpi umur 17 tahun, pada 22 tahun kemudian baru mimpinya terwujud. Mimpi umur 17, 22 tahun kemudian baru mimpinya terrealisir. Perjalanan yang panjang, tapi terwujud. Ya, ada yang mimpi hari ini besok mau jadi, ya, enak aja, ya. 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 Alkitab mengatakan bahwa Yusuf melewati fase hidup sampai dia bersinar diawali dari mimpi. Ketika dia berusia 17 tahun. Ya. Di sini kita belajar
ya, kita belajar sebagai pemuda. Pemuda yang maju, ingin maju, harus dimulai dari mimpi. Pemuda yang ingin bersinar harus memulai dari sebuah impian, sebuah cita-cita. Saya ingat Soekarno dan Hatta, ya. Mereka waktu itu masih muda tapi memimpikan satu bangsa yang merdeka. Berjuang dan pada akhirnya merdeka. Ya. Saya ingat bagaimana Abraham Lincoln, Presiden Amerika, mantan Presiden Amerika, bermimpi untuk menghapus diskriminasi ras. Dan ternyata berhasil. Ada banyak orang yang bersinar dalam hidupnya diawali dari mimpi. Mimpi itu yang akan menuntun dia, mengarahkan dia untuk menjalani kehidupan. Di Alkitab itu, orang Majus bertemu dengan juru selamat, dituntun oleh bintang. Mimpi itu adalah penunjuk arah yang menuntun kita, ya, untuk mencapai mimpi kita. Bahwa akan ada generasi, ada orang yang tidak suka dengan mimpi kita, itu ya. Tapi jangan karena orang tidak suka lalu kita berhenti bermimpi. Ya. Manusia yang terbaik hidup karena mimpi. Diawali dari mimpi. Karena mimpi yang tertanam di hati menghasilkan sugesti, ya, motivasi bagi orang itu. Karena mimpi kita akan membangun hidup lebih baik. Ya. Tidak ada orang yang mimpi miskin. Ya. Tidak ada orang yang mimpi jadi rakyat budak. Saya tidak tahu ini perempuan ini mimpi jadi istri kosong. Mimpi kurus ada, Bapak. Ya. Iya, mimpi. Kita akan menjadi orang yang luar biasa diawali dari mimpi. Maka bermimpilah setinggi-tingginya, sekuat-kuatnya. Karena mimpi akan menuntun kita menjadi pribadi yang berkarakter. Ya. Jangan takut bermimpi. Ya. Mengapa kita harus bermimpi? Ya. Kita belajar dari Yusuf, mengapa kita harus bermimpi. Pertama, mimpi itu tujuan hidup. Bukan mimpi yang tidur punya, mimpi yang cita-cita, ya. Cita-cita, ya, bukan mimpi KPI. Ada yang tidur malam, ya, dia berharap mimpi KPI. Bukan itu. Tapi yang kita maksudkan dengan mimpi ini adalah berkaitan dengan cita-cita, impian kehidupan. Ya. Memiliki mimpi berarti kita memiliki harapan. Ya, harapan hidup lebih baik. Ya. Berbeda dengan mereka yang tidak punya mimpi, ya, di mana dia tidak tahu apa yang sedang dia jalani dan mau kemana. Ya. Jadi mimpi itu adalah tujuan hidup. Orang yang berani bermimpi artinya dia punya tujuan hidup. Ya. Tetapi juga mimpi adalah sumber motivasi bagi kita. Ya. Kita akan semakin ada mimpi, kita akan semakin termotivasi, ya, untuk melakukan sesuatu, ya, dalam rangka
mengejar mimpi. Ya, misalnya ada ibu-ibu, ada nona-nona bermimpi dapat suami yang kaya. Maka dia pun bastel juga, bibir merah sampai lewat bibir dong, ya toh? Karena motivasi, dia termotivasi, ya, untuk mendapatkan orang yang kaya, dia termotivasi melakukan sesuatu, ya, yang kadang melebihi kapasitas dirinya, bahkan norak, ya. Tapi tidak apa-apa bagi beta, ya karena dia pemimpi begitu, maka motivasinya, memotivasi dia, memacu dia untuk melakukan sesuatu. Dan orang yang punya cita-cita, punya mimpi akan semakin bekerja keras. Itu poin yang ketiga. Ya. Dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih, ya, lebih dan lebih dalam rangka mencapai, ya, mimpinya, cita-citanya. Ya. Dan orang yang bermimpi, ya, dia akan berusaha hal-hal negatif, dia akan berusaha mengurangi resiko. Dan kalaupun ada tantangan, dia akan hadapi demi mimpinya itu. Kita belajar dari Yusuf. Dia habis mimpi, ya, saudara-saudaranya iri dan marah, masukkan dia ke sumur, ya, dijual lagi, ya. Sampai di Mesir dia difitnah, dipenjara, tapi pada akhirnya, ya, dia keluar sebagai pemenang, ya, menjadi orang nomor 2. Dan betul 11 saudaranya datang dan menyembah dia ketika datang mau beli makanan, ya, karena musim kelaparan. Jadi pesan firman Tuhan, jadilah generasi yang bermimpi. Kita akan mati kalau tidak bermimpi. Kita tidak akan maju kalau tidak bermimpi. Pemimpin-pemimpin yang daerahnya maju karena pemimpinnya punya mimpi. Tapi kalau dia hanya yang penting naik jadi DPR, anggota DPR, cukup sudah. Tidak ada mimpi lain, ya percuma. Kita tidak maju. Jadi dia mimpi untuk dia pun diri. Pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin-pemimpin bangsa, mimpinya mimpi untuk bangsa dan daerah. Bukan mimpi untuk diri. Daerah ini akan maju kalau anak-anak muda, ya, menjalani mimpi-mimpi itu. Itulah firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita.